Siapa kalian? Nah, di tengah malam buta saat semua orang terlelap, Nenek Sutini, pemilik sebuah warung soto sederhana, menyaksikan pemandangan yang tak bisa dipercaya di samping kandang anjing di halaman belakangnya. Di sana, dua anak laki-laki kembar berusia 7 tahun sedang menggigil hebat. Namun, anak-anak dengan penampilan kompang camping ini bukanlah anak biasa. Mereka adalah jenius tersembunyi. Si kakak mampu mengingat angka apapun yang pernah dilihatnya seperti sebuah foto, dan si adik bisa menangkap suara yang tak terdengar oleh orang lain. Sutini, yang seumur hidupnya sebatang kara, memeluk si kembar yang tak punya tempat tujuan itu, dan mulai membesarkan mereka dengan hatinya. Kira-kira, keajaiban apa yang akan dibawa oleh takdir yang dimulai dari samping kandang anjing ini 20 tahun kemudian? Kini, kisah legendaris si kembar jenius yang akan mengguncang Indonesia dimulai. Sebelum cerita berlanjut, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, dan tinggalkan komentar dari mana Anda menonton. Saya akan menyapa dengan senang hati. Musim hujan tahun itu terasa luar biasa dingin dan basah. Televisi terus-menerus menyiarkan peringatan badai dan potensi banjir. Dikatakan ini adalah musim hujan terparah dalam dekade terakhir. Angin bertiup kencang seperti silet tajam, dan jalanan pun sepi, bahkan bayangan manusia pun tak terlihat. Para pedagang di pasar sudah menutup lapak mereka lebih awal dan pulang ke rumah. Mustahil ada yang mau berbelanja di cuaca seperti ini. Di sebuah gang sempit di sudut pasar, berdirilah warung soto Nenek Sutini. Cahaya lampu remang-remang menyelinap keluar dari bawah papan nama yang sudah usang. Hari ini pun pelanggan sepi. Warung hanya ramai sejenak saat makan siang, sementara di malam hari hanya 3 atau 4 orang yang mampir. Begitu pelanggan terakhir melangkah keluar pintu, Sutini, yang berusia 55 tahun, menghela napas panjang. Rugi lagi hari ini, gumamnya pada diri sendiri. Ia membuka laci kasir tua untuk menghitung pendapatan hari itu, tetapi rasanya uang yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Biaya gas, bahan baku, sewa kontrakan. Semakin dihitung, kepalanya semakin pening. Sutini memasukkan kembali uang itu ke laci sambil menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia mengangkat kepala dan menatap dinding. Di dalam bingkai foto yang sudah usang, kedua orang tuanya yang telah tiada tersenyum padanya. Foto itu sudah tua dan warnanya memudar, tetapi wajah mereka masih terlihat jelas. Stroke ayahnya, demensia ibunya, butuh waktu 20 tahun penuh untuk merawat dan mengantar kepergian keduanya. Jangankan menabung, utangnya justru menumpuk untuk biaya rumah sakit. Ia baru bisa bernapas lega setelah keduanya meninggal. Tapi saat itu, usianya sudah lebih dari 40 tahun. Seumur hidupnya ia sendirian. Ia tak pernah merasa kesepian. Tidak ada waktu untuk merasa kesepian. Ia terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Sutini bangkit dengan tubuh lelahnya dan menurunkan pintu harmonika warungnya. Krik, pintu yang berkarat itu mengeluarkan suara berisik saat menyentuh lantai. Setelah mengunci warung, ia berjalan ke halaman belakang. Di sana, anggota keluarga yang telah menemaninya lebih dari 10 tahun sudah menunggu. Namanya Belang, seekor anjing tua berbulu coklat belang. Memberinya makan adalah rutinitas terakhirnya setiap hari. Belang, ayo makan. Sutini menuangkan air ke dalam sisa nasi di sebuah mangkuk dan membawanya keluar. Tetesan hujan membasahi tanah di bawah kakinya. Uap putih keluar dari mulutnya saat ia bernapas, tapi ada yang aneh. Biasanya, Belang akan langsung berlari sambil mengibaskan ekornya begitu mendengar suara mangkuk, tapi hari ini ia tidak bergerak sama sekali. Ia bahkan tidak menggonggong. Sutini berhenti dan menyipitkan matanya. Ia tiba di depan kandang. Belang hanya merintih pelan sambil menghadap ke dalam kandang. Ekornya terkulai lemas, dan ia sama sekali tidak menoleh pada majikannya. Tubuhnya menghalangi pintu masuk kandang, seolah-olah sedang melindungi sesuatu. Alis Sutini berkerut. Ada apa? Apa ada kucing liar masuk? Dengan perasaan cemas, ia kembali ke dapur dan mengambil sebatang kayu. Ia pernah mendengar ada anjing-anjing liar berkeliaran akhir-akhir ini, untuk berjaga-jaga. Saat ia berjalan mendekat dengan hati-hati, matanya menangkap sesuatu. Di atas tanah becek di depan kandang, ada jejak kaki. Kecil.
Ukurannya tidak sampai setengah dari jejak kaki orang dewasa. Ada 2 pasang. 2 pasang jejak kaki kecil berjajar rapi menuju kandang. Jantung Sutini berdebar kencang. Apa ini? Genggamannya pada batang kayu semakin kuat. Sutini dengan lembut mendorong, belang ke samping dan mengintip ke dalam kandang. Saat itu juga, napas Sutini seakan berhenti. Di dalam kandang, di atas tumpukan jerami, ada anak-anak, 2 orang. Mereka saling berpelukan erat, menggigil hebat. Wajah mereka penuh lumpur, bibir mereka pucat tanpa warna. Di tengah musim hujan yang dingin, mereka hanya mengenakan kaos tipis, dan di kaki mereka hanya ada sandal jepit usang. Kaki mereka yang terlihat dari sela-sela sandal tampak bengkak karena kedinginan. Mata Sutini terbelalak. Pandangan anak-anak itu terpaku pada mangkuk nasi milik belang. Tatapan mereka begitu memohon, seolah siap merenggutnya kapan saja. Namun, mereka menahannya. Mereka tidak berani menyentuhnya, hanya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Entah sudah berapa hari mereka kelaparan, perut mereka berbunyi keroncongan dengan keras. Mereka pasti sangat lapar hingga makanan anjing pun tampak menggiurkan. Tapi anak-anak kecil ini bertahan dengan sisa harga diri mereka yang terakhir. Saat mata mereka bertemu dengan mata Sutini, anak-anak itu terkejut bukan main. Keduanya mencoba bersembunyi lebih dalam ke sudut kandang. Mereka takut pada orang dewasa yang asing. Bahu mereka bergetar hebat. Anak yang tampaknya lebih tua melindungi adiknya di belakang punggungnya. Dengan suara bergetar, ia mulai memohon. "Maaf Bu, kami tidak makan." Sungguh, suaranya bergetar hebat. Pupil matanya yang dipenuhi ketakutan menatap Sutini. Tatapan itu merobek hati Sutini. Si adik juga ikut memohon dari belakang punggung kakaknya. "Jangan usir kami, Bu, izinkan kami tinggal di sini." Mereka memohon dengan sangat, seolah tangan mereka adalah kaki. Mereka bersujud hingga dahi mereka menyentuh tanah. Sutini membeku di tempatnya. "Tidak makan? Izinkan tinggal di sini?" Kalimat singkat itu menghantam dadanya. Anak-anak berusia 7 tahun, di malam yang dingin ini, tidak punya tempat tujuan hingga harus bersembunyi di kandang anjing. Apa yang telah mereka lalui hingga menjadi seperti ini? Perlakuan seperti apa yang mereka terima dari orang lain hingga reaksi mereka seperti itu? Batang kayu itu jatuh dari tangannya. Kaki Sutini terasa lemas. Perlahan, ia berlutut dan duduk di depan anak-anak itu. Sesuatu yang berat seakan menghantam pusat hatinya. Pandangannya menjadi kabur. Di malam sedingin ini, "Apa yang terjadi pada kalian, Nak?" Suaranya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena terlalu terkejut, terlalu sedih. Sutini merentangkan kedua tangannya dan memeluk anak-anak itu. Tubuh mereka kaku, canggung. Sepertinya mereka tidak terbiasa dengan kehangatan orang asing. Setelah beberapa saat, ketegangan mereka perlahan mereda. Sesuatu yang panas mengalir dari mata Sutini. Saat ia menggendong anak-anak itu, mereka terasa ringan seperti bulu. Anak 7 tahun seharusnya sudah cukup berat, tapi mereka seolah hanya tersisa tulang belulang. Lengan mereka lebih kurus dari jari-jari Sutini, dan tulang rusuk mereka terasa di ujung jarinya. Berapa lama mereka kelaparan hingga menjadi seperti ini? Sutini membawa mereka masuk ke dalam kamarnya yang sederhana. Ia ingin membaringkan mereka di atas kasur kapuk yang hangat, tapi anak-anak itu tampak canggung di tempat asing dan tidak mau berbaring. Mereka hanya berdiri di depan kasur, saling berpegangan dan gelisah. Hati Sutini terasa terkoyak. "Berbaringlah. Di sini aman." Tak peduli berapa kali ia mengatakannya, mereka tidak bergerak. Si kakak memegang erat tangan adiknya sambil terus menunduk. Sutini dengan terpaksa membaringkan mereka dan menyelimutinya. Baru setelah berada di dalam selimut hangat, tubuh kaku mereka mulai sedikit rileks. Namun, mata mereka masih menatap Sutini dengan waspada. "Sudah, sekarang tidurlah. Anggap saja ini rumah kalian." Saat ia hendak mematikan lampu dan keluar, dalam kegelapan ia melihat anak-anak itu berpegangan tangan. Kakak dan adik saling menggenggam erat tangan satu sama lain, sebelum akhirnya tertidur pulas seolah pingsan. Mereka benar-benar kelelahan. Sutini menutup pintu tanpa suara. Ia pergi ke dapur dan mencuci beras di dalam panci.
Ia menambahkan air dan menyalakan kompor. Ia hendak membuat bubur nasi. Sambil mengaduk perlahan dengan sendok kayu, air mata terus mengalir di pipi Sutini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Gumamnya. Anak-anak 7 tahun bersembunyi di kandang anjing dan ingin memakan makanan anjing. Hanya dengan kaos tipis di tengah musim hujan. Memohon agar tidak diusir, agar diizinkan tinggal. Mungkinkah hal seperti ini terjadi di dunia? Bubur di panci mulai mendidih. Sutini mematikan api dan mendinginkan bubur sambil menatap kamar tempat anak-anak itu tidur. Di luar, hujan turun dengan derasnya. Di malam terdingin tahun itu, anak-anak ini masuk ke dalam kehidupan Sutini. Dan 20 tahun kemudian, 2 jenius akan muncul dan mengguncang dunia. Tapi malam itu, Sutini tidak tahu apa-apa. Tepat saat Sutini hendak menuangkan bubur yang sudah hangat ke dalam mangkuk, terdengar suara rintihan dari dalam kamar. Tidak, bukan aku. Sutini menajamkan pendengarannya. Awalnya ia mengira itu hanya igawan. Tapi rintihan itu semakin keras, lalu tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Aku tidak mendorongnya. Sungguh tidak. Sutini bergegas membuka pintu kamar. Banyu, si kakak, menendang-nendang selimutnya sambil menggapai-gapai udara kosong. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bibirnya bergetar hebat. Aku tidak mendorongnya. Ibu yang bilang begitu. Banyu terperangkap dalam mimpi buruk. Mimpi buruk itu adalah kenangan dari 2 bulan yang lalu. Di sebuah rumah mewah di tengah kota besar. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit yang tinggi. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin. Namun, di tengah kemewahan itu, tidak ada kehangatan. Ibu kandung si kembar meninggal saat mereka berusia 5 tahun. Setahun kemudian, seorang ibu tiri datang. Ibu tiri itu membawa seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dari pernikahan sebelumnya. Awalnya, ibu tiri itu baik. Ia tersenyum pada mereka, mengelus kepala mereka. Tapi itu hanya saat ayah mereka ada. Begitu ayah mereka pergi bekerja, wajahnya berubah. Senyumnya lenyap seketika. Makan, perintahnya sambil menyodorkan piring. Nasi dingin, kuah sisa sayur, lauk yang sudah dimakan separuh. Di depan makanan itu, tangan Banyu bergetar. Ia lapar, tapi ia tahu ia tidak boleh mengeluh. Kalian bukan bagian dari keluarga ini. Bersyukurlah, masih bisa makan nasi sisa. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hati Banyu yang berusia 7 tahun. Suatu hari, ayah mereka bertanya pada Banyu tentang perkalian. Banyu menjawabnya tanpa ragu. Senyum bangga merekah di wajah ayahnya. Wah, Banyuku pintar sekali. Tapi malam itu juga, ibu tirinya memanggil Banyu ke ujung koridor yang gelap. Sok cari perhatian sama ayahmu, ya? Sombong sekali. Kelihatan sekali anak tidak punya ibu. Jantung Banyu seakan membeku. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Sejak hari itu, Banyu berpura-pura bodoh. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak bisa. Jika ia menonjol, ia akan dibenci. Jika ia dibenci, ia tidak akan diberi makan. Itulah cara untuk bertahan hidup. Lalu suatu hari, ayahnya mengemasi barang-barangnya. Perusahaan sedang dalam kesulitan, diambang kebangkrutan. Ayahnya harus pergi langsung ke lokasi proyek di Kalimantan untuk menyelamatkan perusahaan. Pagi hari sebelum berangkat, ayahnya memeluk si kembar erat-erat. Ayah harus pergi jauh sebentar karena urusan perusahaan. Ayah akan segera kembali. Tunggu sebentar, ya. Banyu memegang ujung baju ayahnya. Jangan pergi, ayah. Jangan pergi. Tapi ayahnya tetap pergi. Si kembar menatap mobil yang membawa ayah mereka ke bandara dari depan gerbang untuk waktu yang lama. Sampai mobil itu menghilang dari pandangan. Rasanya ada lubang besar di dada mereka. Dan sejak malam itu, neraka dimulai. Ibu tiri itu menunjukkan sifat aslinya. Makan dikurangi menjadi sekali sehari. Pemanas air di kamar mandi mereka dimatikan. Di musim hujan yang dingin, si kembar harus saling berpelukan untuk menahan gigil. Kak, dingin. Aku tahu. Tahan sebentar lagi. Banyu memeluk adiknya lebih erat. Hingga suatu hari, sebuah insiden terjadi. Ibu tiri itu muncul di koridor lantai 2 bersama putranya. Di ujung koridor ada pagar balkon yang tinggi.
Ibu tiri itu meletakkan putranya yang berusia 3 tahun di tepi pagar. Jantung Banyu berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Banyu, sayang, suaranya manis. Sangat berbeda dari biasanya. Adikmu bahaya. Tolong pegangi tangannya, ya? Secara naluriah, Banyu merasa ada sesuatu yang salah. Tapi anak kecil itu memang terlihat dalam bahaya. Saat Banyu mendekat dan mengulurkan tangannya, bruk, anak itu terjatuh ke lantai. Dahinya robek dan meninggalkan bekas merah. Saat itu juga, ibu tirinya berteriak. Ya Tuhan, Banyu mendorong adiknya. Dunia Banyu menjadi putih. Apa? Para pelayan berdatangan. Ibu tirinya bahkan menangis sambil berteriak. Anak ini mendorong putraku. Banyu berteriak. Tidak. Aku tidak mendorongnya. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang percaya. Orang-orang dewasa hanya menatap anak 3 tahun yang berdarah. Tatapan mereka pada Banyu begitu dingin. Malam itu, ibu tirinya memanggil orang-orang asing. Pria-pria berbadan tegap berpakaian hitam. Bawa anak-anak ini pergi. Jantung Banyu berdetak seperti gila. Ibu tirinya berjongkok di depan mereka. Dengan senyum dingin, ia berkata, "Ayah kalian bilang sudah tidak butuh kalian lagi, jangan pernah mencarinya." Kata-kata itu tertancap seperti paku di hati Banyu yang berusia 7 tahun. Ayah tidak butuh kami. Ayah membuang kami. Ia tidak bisa bernapas. Anak-anak itu dimasukkan ke dalam mobil asing. Dari jendela, rumah mewah itu semakin menjauh. Sejak hari itu, mereka benar-benar percaya bahwa ayah mereka telah membuang mereka. Mereka tidak menyalahkannya. Mereka hanya berpikir ayah bukan lagi ayah mereka. Jadi mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Jika mereka kembali, mereka hanya akan diusir lagi. Malam itu, hujan turun sangat deras. Mobil itu tergelincir di jalanan yang licin. Pria itu mengumpat dan turun dari mobil. Banyu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menggenggam erat tangan adiknya. Ia membuka pintu belakang dan berlari. Mereka berlari menembus hujan lebat seperti orang gila. Terjatuh, tergelincir, tapi tidak berhenti. Terdengar teriakan dari belakang, tapi mereka tidak menoleh. Entah berapa lama mereka berlari. Dari kejauhan, terlihat cahaya. Sebuah pasar. Di salah satu sudutnya, ada sebuah kandang anjing. Anak-anak itu bersembunyi di dalamnya. Seekor anjing tua menyingkir, memberi mereka tempat. Hangat. Suhu tubuh anjing itu terasa hangat. Si kembar saling berpelukan dan menggigil. Sutini mengguncang bahu Banyu. Nak. Nak. Bangun. Mata Banyu terbuka lebar. Tapi tatapannya kosong. Dengan mata penuh ketakutan, ia menatap Sutini. Banyu mundur sambil berteriak. Aku tidak mendorongnya. Sungguh tidak. Ia mengira Sutini adalah ibu tirinya. Hati Sutini mencelos. Pengalaman macam apa yang membuat reaksinya seperti itu? Sutini memeluk Banyu erat-erat. Tidak apa-apa. Itu cuma mimpi. Semua cuma mimpi. Ini rumah nenek. Di sini aman. Tidak ada yang akan mengusirmu. Kehangatan tubuh Sutini membuat tubuh Banyu perlahan lemas. Napasnya yang tadinya kasar, mulai teratur. Banyu menatap wajah Sutini. Wajah keriput, tangan yang kasar. Tapi tatapan matanya hangat. Sangat berbeda dari ibu tirinya. Barulah saat itu, air mata Banyu tumpah. Ia membenamkan wajahnya di pelukan Sutini. Adiknya, Bayu, juga berlari dan memeluknya. Kedua anak itu menangis tersedu-sedu. Sutini memeluk mereka erat sambil mengelus punggung mereka. Menangislah. Menangislah sepuasnya. Setelah menangis cukup lama, anak-anak itu akhirnya tenang. Sutini membawakan bubur dari dapur. Bubur hangat yang masih mengepul. Ayo, makan. Tapi anak-anak itu tidak menyentuhnya. Mereka hanya menatap mangkuk. Sutini mengambil sendok dan menyuap sesendok terlebih dahulu. Enak. Lihat, nenek makan duluan. Anak-anak itu dengan hati-hati mengambil sendok mereka. Satu suap masuk ke mulut. Hangat. Kehangatan menyebar melalui tenggorokan mereka. Bayu mendorong mangkuknya ke arah kakaknya.
Kakak makan lebih banyak. Melihat itu, hati Sutini terasa hangat. Makan pelan-pelan. Masih ada banyak. Malam itu, anak-anak itu tidur dalam pelukan Sutini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur tanpa mimpi buruk. Musim hujan berlalu, musim kemarau pun tiba. Angin hangat mulai berhembus di lorong-lorong pasar yang basah. Tanah yang tadinya beku kini melunak, dan di sudut gang, bunga-bunga mulai bermekaran. Musim semi juga telah tiba di depan warung soto Nenek Sutini. Tanpa terasa, sudah hampir setahun anak-anak itu tinggal bersamanya. 1 tahun. Selama waktu itu, mereka berubah total. Sosok mereka yang ketakutan dan gemetar saat pertama kali ditemukan di kandang anjing sudah tidak ada lagi. Sekarang, Banyu dan Bayu adalah anak-anak yang bisa tertawa nyaman dalam pelukan Sutini. Setiap pagi, saat pintu kamar terbuka, suara mereka bergema. "Nenek, sudah bangun?" Sutini membuka matanya mendengar suara itu. Senyum tersungging di bibirnya bahkan saat ia masih mengantuk. Bagi Sutini yang seumur hidupnya sendirian, ini adalah pertama kalinya ada yang membangunkannya di pagi hari. Anak-anak itu selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan saat ia pergi ke pasar subuh, mereka bersikeras untuk ikut. Ketika Sutini membawa belanjaan berat, Banyu akan berlari dan memegang tali tasnya. "Nek, biar Banyu yang bawa." Tentu saja terlalu berat untuk lengan anak 8 tahun, tapi ia bertahan dengan gigi terkatup. Pemandangan itu begitu mengharukan, membuat Sutini ingin tertawa sekaligus merasa terharu. Di warung pun, mereka selalu membantu. Banyu memotong sayuran, dan Bayu membersihkan tauge. Tangan-tangan kecil mereka bekerja dengan kikuk, tapi mata mereka tampak serius. Mereka ingin membantu Sutini, walau hanya sedikit. Suatu malam, mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan di warung. 3 mangkuk soto. Uap panas mengepul darinya. Sambil menerima mangkuknya, Banyu berkata, "Nek, soto Banyu pakai banyak bawang goreng ya? Jangan pakai sambal." Banyu selalu memesan seperti itu. Bawang goreng yang banyak, tanpa sambal. Sutini tersenyum dan memenuhi permintaannya. Bayu, sambil meniup-niup sotonya, tiba-tiba meletakkan sendoknya. "Nek, apa aku boleh tinggal di sini selamanya?" Mata Bayu tampak cemas. Masih ada sisa ketakutan di sudut hatinya. Ketakutan akan ditinggalkan lagi. Sutini meletakkan sendoknya dan mengelus kepala Bayu. "Tentu saja. Ini rumah kalian. Mau pergi kemana lagi?" Mata Bayu memerah. Kakaknya, Banyu, juga menunduk sambil menyeka air matanya. Malam itu, anak-anak itu tidur sambil memeluk kedua lengan Sutini. Saat hari raya, suasana menjadi lebih istimewa. Para pedagang pasar berkumpul di rumah Sutini untuk bermain congklak dan kartu. Awalnya, anak-anak itu hanya duduk meringkuk di sudut, tetapi ketika para pedagang memanggil, mereka mendekat dengan ragu-ragu. "Sini nak." Cucu-cucunya Nenek Sutini. Mendengar kata cucu, wajah mereka berseri-seri. Mereka belum pernah dipanggil seperti itu sebelumnya. Hari itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Sutini menatap mereka dengan hati yang meluap. Seumur hidupnya ia sendirian. Ia tidak tahu apa itu keluarga. Tapi setelah anak-anak ini datang, Sutini untuk pertama kalinya tahu bahwa bangun pagi bisa begitu membahagiakan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal yang tidak bisa dihindari. Sekolah. Sutini mendaftarkan anak-anak yang kini berusia 8 tahun itu ke sekolah dasar. Ia memasangkan tas baru yang dibelinya di pasar di punggung mereka dan berdiri di depan pintu. Pegang tasnya yang benar, dengarkan kata bu guru, dan cari teman yang banyak, ya. Sutini mengeluarkan 2 lembar uang Rp1.000 yang lecek dari sakunya dan memberikannya ke tangan mereka. "Kalau lapar di sekolah, pakai ini untuk jajan." Anak-anak itu memegang uang Rp1.000 itu seperti harta karun. Mereka mengangguk. Punggung mereka yang berjalan menjauh ke arah sekolah. Sutini berdiri di depan pintu sampai mereka tidak terlihat lagi. Tetapi, masalah pun muncul. Di sekolah, anak-anak itu menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di rumah, mereka selalu riang memanggil nenek, nenek, tetapi di kelas, mulut mereka terkunci rapat. Mereka tidak menjawab saat guru bertanya.
Mereka hanya menunduk saat teman-teman menyapa. Banyu tidak pernah sekalipun mengangkat tangan di kelas. Meskipun ia tahu jawaban dari soal di papan tulis, ia pura-pura tidak tahu. Di kertas ujian, ia sengaja menulis jawaban yang salah, atau bahkan mengosongkannya. Kenapa begitu? Karena kenangan di rumah mewah itu. Berpura-pura pintar akan membuat ibu tiri membencinya. Menonjol akan membuatnya tidak diberi makan. Anak-anak itu telah belajar menjadi manusia tak terlihat untuk bertahan hidup. Kebiasaan itu terbawa hingga ke sekolah. Saat istirahat pun sama. Ketika anak-anak lain berlarian di halaman, Banyu dan Bayu bersembunyi di balik gorden di sudut kelas. Mereka hanya berbisik-bisik berdua. Mereka tidak bergaul dengan teman lain. Anak-anak sekelas memandang si kembar dengan aneh. Saat makan siang, tatapan mereka tertuju pada Banyu dan Bayu. Mereka hampir tidak berbicara saat makan. Tidak meminta lauk, tidak meminta minum, hanya makan dalam diam. Mereka kenapa, ya? Apa mereka bisu? Bisikan-bisikan itu terdengar. Telinga Banyu memerah. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk lebih dalam dan terus makan. Sejak saat itu, mereka mendapat julukan. Si kembar bisu, anak gembel dari warung soto. Setiap kali diejek, Banyu hanya bisa mengepalkan tangannya. Ia memegang erat tangan adiknya, Bayu. Ia tidak melawan. Jangan menonjol. Kalau menonjol, kita akan diusir. Hanya itu yang ada di pikirannya. Suatu hari, wali kelas memanggil Sutini ke sekolah. Bu Sutini, saya khawatir dengan anak-anak. Guru itu memulai pembicaraan dengan hati-hati. Di kelas mereka tidak pernah bicara, tidak punya teman. Kemampuan belajar mereka juga sepertinya kurang. Apa ada masalah di rumah? Hati Sutini mencelos. Ia tidak tahu kalau anak-anaknya seperti itu di sekolah. Di rumah mereka begitu ceria, selalu tertawa memanggilnya nenek. Tapi di sekolah, mereka sangat berbeda. Setibanya di rumah, Sutini memanggil mereka. Kenapa di sekolah kalian tidak bicara? Kenapa tidak main dengan teman-teman? Anak-anak itu menunduk. Mereka sepertinya tidak tahu harus menjawab apa. Setelah lama terdiam, Banyu berkata pelan, kami hanya takut. Takut apa, nak? Takut. Kalau kami menonjol, kami akan diusir lagi. Hati Sutini terasa sakit. Ia tahu, memarahi mereka tidak ada gunanya. Luka mereka belum sembuh. Sutini menghela napas dan memeluk mereka. Baiklah, pelan-pelan saja. Nenek percaya pada kalian. Malam itu, Sutini tidur lebih awal. Pinggangnya sakit karena terlalu lama berdiri di warung. Anak-anak menyelimutinya dan mematikan lampu. Setelah pintu tertutup dan suara dengkuran Sutini terdengar, Banyu bangkit diam-diam. Ia pergi ke dapur dan membuka buku kas warung. Angka-angka yang ditulis Sutini dengan tulisan seadanya. Uang masuk, uang keluar. Banyu melihatnya sekilas, lalu mengerutkan kening. Nek, ini hitungannya salah. Gumamnya. Banyu mengambil pensil dan dengan lembut mengoreksinya. Ia menuliskan angka yang benar dengan perhitungan di luar kepala. Cepat dan akurat. Seperti kalkulator. Bayu juga bangun. Adiknya itu membuka pintu dapur. Engselnya berdecit. Bayu menajamkan telinganya, lalu sedikit mengangkat daun pintu untuk menyesuaikan posisi engsel. Suara decit itu hilang. Kak, sudah beres. Si kembar saling bertatapan dan tersenyum kecil. Lalu ada hal lain lagi. Dini hari, mereka sudah bangun. Sebelum Sutini bangun, mereka mulai membersihkan warung. Menyapu lantai, mengelap meja. Ketika Sutini keluar sambil mengucek mata, warung sudah bersih berkilauan. Kapan kalian melakukan ini? Tanya Sutini terkejut. Anak-anak itu tersenyum cerah. Kasihan nenek, pasti capek. Mata Sutini berkaca-kaca. Suatu malam, ada kejadian lain. Sutini mengeluh bahunya pegal karena terlalu lama berdiri. Bayu datang dan dengan lembut memijat bahunya. Tangan kecilnya cukup pandai mengatur tenaga. Nek, di sini sakit? Iya, di situ. Aduh, enaknya. Kakaknya, Banyu, juga duduk di sebelahnya dan memijat kaki Sutini.
Pemandangan mereka bertiga yang duduk berdekatan. Sutini tiba-tiba berpikir, anak-anak ini mungkin tidak pintar di sekolah, tapi hati mereka benar-benar baik. Itulah penilaian Sutini. Tapi Sutini tidak tahu bahwa Banyulah yang setiap malam mengoreksi buku kas, bahwa Bayulah yang memperbaiki pintu berdecit, bahwa anak-anak itu sengaja berpura-pura bodoh. Wujud asli mereka tersembunyi. Kakak dengan ingatan jenius, adik dengan telinga yang bisa mendengar suara paling halus. Kemampuan itu belum terungkap ke dunia, tapi hari itu akan segera datang. 3 tahun berlalu sejak anak-anak itu tinggal bersama Sutini. Si kembar yang ditemukan di kandang anjing pada usia 7 tahun, kini telah berusia 10 tahun. Mereka tumbuh lebih tinggi, dan wajah kekanak-kanakan mereka mulai memudar. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Hati mereka untuk Sutini. Hari itu adalah hari yang biasa. Setelah jam makan siang yang sibuk selesai, Sutini sedang membersihkan warung. Anak-anak baru pulang sekolah dan sedang mengerjakan PR. Sinar matahari sore masuk dengan hangat melalui jendela. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan kasar. Seorang pria asing masuk. Kalung emas berkilauan di lehernya, rambutnya berminyak. Sudut bibirnya terangkat dengan sinis. Di belakangnya, 2 pria berbadan tegap mengikuti. Wajah Sutini menegang. Kenapa ke sini? Kenapa? Tentu saja menagih utang. Pria itu duduk seenaknya di salah satu meja. Ia menyilangkan kaki dan menatap Sutini dari atas. Tatapannya dingin seperti ular. Pria ini adalah pemasok bahan makanan ke warungnya 3 tahun lalu. Tapi sekitar setahun yang lalu, ia tiba-tiba menghilang, dan hari ini muncul kembali. Utang apa? Saya sudah bayar lunas semua tagihannya. Suara Sutini bergetar. Pria itu tertawa mengejek. Lunas katamu? Lihat ini. Pria itu membanting setumpuk kertas di atas meja. Dari dalam kamar, Bayu menarik tangan kakaknya. Kak, detak jantung paman itu cepat sekali. Sepertinya dia bohong. Banyu mengangguk. Adiknya benar. Pria itu jelas menyembunyikan sesuatu. Sutini mengambil kertas itu dengan hati-hati. Jari-jarinya gemetar. Di kertas itu, angka-angka berjejer rapat. Tanggal pengiriman, jenis barang, harga. Dan di bagian paling bawah, sebuah angka tertulis dengan tinta merah. Tunggakan. 10 juta rupiah. Wajah Sutini memucat. Apa maksudnya ini? Saya selalu bayar tunai setiap bulan. Kalau sudah bayar, kenapa tercatat di sini? Semuanya ada di buku catatan saya. Pria itu mengeluarkan buku catatan usang dari tasnya dan melambaikannya. Lihat ini. Catatan 3 tahun. Tanggal, jumlah, semuanya ada. Kamu yang belum bayar, kan? Kepala Sutini terasa kosong. Ia yakin sudah membayar setiap bulan. Uang tunai, langsung ke tangannya. Tapi di buku itu tertulis sebagai tunggakan. Bohong. Saya yakin sudah. Bohong katamu? Mata pria itu berubah garang. Pria-pria tegap di belakangnya melangkah maju. Ada bukti? Ada kwitansinya? Mulut Sutini terkunci. Kwitansi. Seharusnya ia memintanya. Tapi setiap kali ia terlalu sibuk, terlalu malas, jadi ia hanya memberikan uang tunai, karena ia percaya. Mereka sudah lama bekerja sama, jadi ia percaya. Itulah jebakannya. Tidak ada kwitansi, kan? Berarti buku catatanku ini buktinya. Pria itu memukul meja. Sutini terlonjak. 10 juta. Kalau tidak ada minggu ini, warungmu saya sita. Paham? Pria itu bangkit dari kursinya. Sambil menepuk bahu Sutini saat melewatinya, ia berkata dengan nada mengejek, oh ya, ada bunganya juga. Jadi semakin lama, semakin banyak yang harus kamu bayar. Pintu dibanting hingga tertutup. Sutini terduduk di tempatnya. Kakinya lemas. Kertas di tangannya bergetar. 10 juta. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setelah membayar utang lama dan membeli perlengkapan sekolah anak-anak, tidak ada yang tersisa. Bagaimana ini? Bagaimana? Air mata mengalir dari mata Sutini. Banyu menyaksikan semuanya. Dari celah pintu kamar,
ia melihat dan mendengar semuanya. Tangan Banyu gemetar. Di sampingnya, adiknya, Bayu, juga menahan napas. Kenangan melintas di benak Banyu. Malam 3 tahun lalu, saat ia menggigil di kandang anjing, Sutini memeluknya. Anggap saja ini rumah kalian. Suara hangat itu masih terngiang di telinganya. Nenek yang setiap pagi menyiapkan sarapan. Nenek yang semalaman menjaga saat ia demam. Nenek yang hanya memeluknya tanpa bertanya apa-apa saat ia pulang diejek dari sekolah. Nenek itu sekarang sedang menangis. Hati Banyu terasa panas. Ia mengepalkan tangannya. Tidak boleh bersembunyi lagi. Banyu berdiri. Kak, mau kemana? Bayu memegang tangannya. Banyu menatap adiknya. Tatapannya mantap. Nenek tidak boleh menangis. Banyu membuka pintu dan keluar. Sutini mengangkat kepalanya. Dengan wajah basah air mata, ia menatap Banyu. Banyu, kenapa kamu? Nek, orang itu penipu. Mata Sutini membelalak. Apa katamu? Banyu mengambil kertas di atas meja. Ia melihat angka-angka itu sekilas, lalu menggelengkan kepala. Ini palsu, Nek. Buku catatannya juga palsu. Bagaimana kamu tahu? Suara Sutini bergetar. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan anak 10 tahun ini. Banyu ragu sejenak. Harus kukatakan. Sekarang saatnya. Banyu perlahan membuka mulut. Saya bisa mengingat semua yang pernah saya lihat. Sutini menatap Banyu dengan tatapan kosong. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali paman itu datang membawa buku catatannya, saya melihatnya dari samping. Buku catatan yang dulu dan yang sekarang berbeda. Mata Banyu bersinar. Di buku yang dulu, untuk tanggal 15 Maret 2021, tertulis, daging sapi 30 kg, 4.500.000, lunas. Tapi di buku yang sekarang, di tanggal yang sama, tertulis sebagai tunggakan. Mulut Sutini ternganga. Banyu melanjutkan, seolah sedang mengingat kembali dengan mata terpejam. 7 April 2021, tauge 20 karung, Rp1.800.000, lunas. 22 Mei 2021, bawang merah 30 kg, 2 cubu Rp100.000, lunas. 10 Juni. Ia menyebutkannya satu persatu. Tanggal, barang, harga. Untuk 3 tahun penuh. Sutini kehilangan kata-kata. Kepalanya pusing. Banyu, bagaimana kamu bisa? Paman itu membawa 2 buku catatan, Nek. Buku yang asli disembunyikan, dan buku palsu digunakan untuk menagih uang dari orang-orang. Suara Banyu tenang. Saya ingat semua yang tertulis di buku aslinya. Saya juga tahu dia tidak membayar pajak. Ruangan menjadi sunyi. Sutini menatap Banyu dengan lekat. Anak yang telah tinggal bersamanya selama 3 tahun. Anak yang ia kira tidak pintar dan pendiam. Ternyata di dalam kepalanya ada rahasia seperti ini. Banyu, air mata mengalir dari mata Sutini. Kali ini bukan karena kesedihan. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kepala Banyu tertunduk. Saya takut, suaranya lirih. Di rumah yang dulu, kalau saya sok pintar, saya dibenci. Kalau saya menonjol, saya diusir. Bahu Banyu bergetar. Saya takut di sini juga begitu. Takut nenek akan membenci kami. Makanya saya sembunyi. Hati Sutini hancur berkeping-keping. 3 tahun. Selama 3 tahun anak ini memendamnya sendirian. Takut diusir, ia menyembunyikan kemampuannya dan berpura-pura bodoh. Bodoh kamu, Sutini memeluk Banyu erat-erat. Anak bodoh. Kenapa nenek harus mengusirmu? Kenapa? Tubuh Banyu menegang, lalu perlahan rileks. Benarkah, Nek, nenek tidak akan mengusir kami? Tidak akan pernah. Sampai mati pun tidak. Kalian anak-anak nenek. Banyu menangis terseduh-seduh di pelukan Sutini. Bayu juga berlari dan memeluk mereka. Mereka bertiga menjadi satu dalam tangisan. Beberapa hari kemudian, pria itu datang lagi. Ia datang bersama preman-premannya dan membuka pintu warung. Tapi suasananya berbeda. Di dalam warung ada polisi. Apa ini? Wajah pria itu menegang.
Di samping polisi, Banyu berdiri. Anak 10 tahun itu menatapnya dengan percaya diri. Banyu membuka mulutnya. Dari Januari 2014 hingga Desember 2016, total pajak yang tidak Anda bayar dengan menggunakan 2 buku catatan adalah 234 juta rupiah. Uang hasil penipuan sebesar 76 juta rupiah. Perlu saya sebutkan tanggalnya satu persatu? Wajah pria itu pucat pasi. Tatapan Banyu dingin. Hari itu, pria itu digiring oleh polisi. Sutini memeluk Banyu erat-erat. Terima kasih, Banyu. Ini semua berkat kamu. Banyu tersenyum malu. Nenek kan tidak boleh menangis. Mata Sutini kembali berkaca-kaca. Kali ini, air mata kebahagiaan. Sejak hari itu, Banyu tidak lagi berpura-pura bodoh. Tapi dunia belum mengetahui kemampuan sebenarnya anak ini. Kejutan yang sesungguhnya justru akan datang dari adiknya, Bayu. Sekitar sebulan setelah rahasia Banyu terungkap, musim hujan kembali datang dengan sangat deras. Hujan lebat berkepanjangan membuat ganggang pasar selalu becek, langit selalu kelabu, dan suara hujan tak henti-hentinya terdengar siang dan malam. Air menetes dari atap, dan selokan terus mengalirkan air deras. Warung soto Nenek Sutini pun sepi pelanggan. Sutini menatap keluar jendela sambil menghela napas. Kapan hujan ini akan berhenti? Di dalam warung hanya ada Sutini dan si kembar. Ia berencana menutup warung lebih awal. Tiba-tiba, Bayu mengerutkan kening. Sejak tadi, ekspresinya tampak gelisah. Ia menajamkan telinganya, menatap ke suatu arah. Alisnya semakin berkerut. Raut cemas terpancar jelas di wajahnya. Kak, apa kakak dengar suara aneh? Suara berderit. Seperti besi mau patah. Banyu menajamkan telinganya. Tapi selain suara hujan, ia tidak mendengar apa-apa. Sutini juga menggelengkan kepala. Ia pikir itu hanya suara pohon yang berderit karena hujan, hal biasa. Tapi ekspresi Bayu sangat serius. Telinga inilah yang dulu mendengar detak jantung si penipu. Bayu bisa mendengar suara yang sangat kecil yang tidak bisa didengar orang lain. Suara serangga merayap di atas daun, suara pipa berkarat di dalam dinding. Sejak kecil ia sudah seperti itu. Terkadang ia takut karena mendengar hal-hal yang seharusnya tidak ia dengar. Bayu tiba-tiba berlari keluar warung. Hujan turun deras, tapi ia tidak peduli. Ia berlari ke sana kemari di sepanjang gang, mengikuti sumber suara. Rambutnya basah kuyup, tapi ia tidak menghiraukannya. Sutini dan Banyu mengambil payung dan mengikutinya. Bayu berlari melewati pasar hingga ke ujung gang. Di sana, berdiri sebuah bangunan tua, sebuah ruko tua yang mungkin sudah berusia 30 tahun. Dinding kelabunya retak di sana-sini, catnya sudah mengelupas. Lantai pertama adalah toko besi, dan dari jendela lantai 2, terlihat cahaya lampu. Ada orang yang tinggal di sana. Bayu berhenti di depan gedung itu. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Suaranya dari gedung ini, katanya. Tiangnya mau patah. Suaranya bergetar. Tepat pada saat itu, sebuah mobil berhenti di depan gedung. Petugas dari Dinas Tata Kota. Sepertinya mereka sedang memeriksa bangunan-bangunan tua selama musim hujan. Petugas itu masuk sebentar, melihat-lihat, lalu keluar lagi. Mereka bilang tidak ada masalah dan hendak pergi ke gedung berikutnya. Bayu berlari menghampiri mereka. Pak, gedung ini berbahaya. Saya dengar suara dari tiangnya. Petugas itu tertawa kecil dan berkata mereka baru saja memeriksanya dan tidak ada masalah. Ia menyuruh anak kecil itu pulang dan tidak main-main. Ekspresinya jelas menunjukkan rasa jengkel. Wajah Bayu menegang. Tidak ada yang percaya padanya. Dulu juga begitu, saat ia berkata ibu tirinya yang mendorong, tidak ada yang percaya. Kenangan itu muncul kembali. Di depan semua orang dewasa, ia mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dadanya terasa sesak. Air mata mulai menggenang. Saat itulah, Sutini melangkah maju. Matanya tajam. Ia merangkul bahu Bayu dan menatap lurus ke arah petugas itu. Suaranya tegas. Kalau anak ini bilang ada suara, saya percaya. Tolong, periksa sekali lagi.
Mata Bayu membelalak. Dia percaya? Nenek percaya padanya? Dulu, tidak ada yang percaya. Bahkan ketika ia mengatakan ibu tirinya yang mendorong. Para orang dewasa, para pelayan, tidak ada yang mau mendengarkan anak berusia 7 tahun, tapi nenek. Nenek bilang ia percaya. Hati Bayu terasa hangat, matanya panas. Para petugas itu menghela napas dan masuk kembali ke dalam gedung, sambil menggerutu. Tapi kali ini, mereka turun ke lantai bawah tanah dan memeriksa tiang-tiangnya dengan teliti. Sekitar 5 menit kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam gedung. Para petugas berlari keluar dengan panik. Wajah mereka pucat pasi. Mereka bilang ada retakan besar di tiang bawah tanah. Semua orang harus segera dievakuasi. Sejak saat itu, semuanya bergerak cepat. Mobil pemadam kebakaran datang. Polisi juga datang. Suara sirene memenuhi gang. Orang-orang yang tinggal di gedung itu bergegas keluar. Seorang nenek tua dipapah turun dari lantai 2, seorang ibu yang menggendong anaknya berlari keluar. Pemilik toko besi di lantai 1 juga lari tanpa sempat menyelamatkan barang-barangnya. Bayu berdiri sambil memegang erat tangan Sutini. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut, tapi sekaligus lega. Karena orang-orang sudah keluar. Syukurlah. Benar-benar syukurlah. Dan 10 menit kemudian. Braa! Dengan suara gemuruh yang mengerikan, gedung itu runtuh. Debu membubung ke langit. Orang-orang berteriak. Gedung berusia 30 tahun itu hancur menjadi tumpukan puing dalam sekejap, batu bata dan besi beton berserakan. Jika orang-orang masih ada di dalam, kejadian mengerikan pasti akan terjadi. Sutini memeluk Bayu erat-erat, suaranya bergetar. Air matanya mengalir. Kamu hebat, nak. Bayuku hebat. Ia menepuk-nepuk punggung kecil itu. Punggung yang bergetar. Bayu menangis di pelukan Sutini. Nek, terima kasih sudah percaya padaku. Tentu saja nenek percaya. Itu kan kata-katamu. Kata-kata anak nenek. Kakaknya. Banyu juga menepuk punggung adiknya. Di tengah hujan, mereka bertiga berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Hujan membasahi mereka. Tapi tidak ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel muncul di koran lokal. Bocah 10 tahun peringatkan bahaya 10 menit sebelum gedung runtuh. Berita itu menyebar ke seluruh negeri. Dengan judul Si Kembar Jenius Peramal Gedung Runtuh, para pedagang pasar pun memandang si kembar dengan cara berbeda. Si kakak menangkap penipu, si adik tahu gedung akan runtuh. Mereka terkagum-kagum. Mereka bilang Sutini sangat beruntung punya cucu seperti itu. Sutini hanya tersenyum. Bukan beruntung atau apa, mereka hanya anak-anaknya. Malam itu, Sutini berbaring dengan anak-anak di kedua sisinya. Bayu bertanya pelan, Nek, apa sekarang kami tidak perlu bersembunyi lagi? Tentu saja tidak. Kalian tidak perlu bersembunyi. Kalian adalah kebanggaan nenek. Senyum merekah di wajah anak-anak itu. Senyum yang benar-benar tulus dan nyaman setelah sekian lama. Dan berita ini akan menyebar hingga ke tempat yang sangat jauh. Saat itu, di sebuah lokasi proyek terpencil di Kalimantan, seorang pria sedang menyelesaikan proyek 3 tahunnya. Ayah si kembar, Haryo. Haryo adalah direktur utama sebuah perusahaan konstruksi besar. 3 tahun lalu, ia memenangkan proyek infrastruktur raksasa di Kalimantan. Proyek bernilai triliunan rupiah. Ia harus memimpin langsung di lapangan. Meninggalkan anak-anaknya terasa berat, tapi istrinya, Riana, berjanji akan merawat mereka dengan baik. Selama 3 tahun yang panjang itu, Haryo sering tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan anak-anaknya. Tapi foto dan video yang dikirim Riana membuatnya tenang. Anak-anaknya tersenyum dan terlihat sehat. Setiap bulan, Riana mengirim foto dan video. Di layar, anak-anaknya tertawa ceria dan memanggilnya, Ayah. Akhirnya, proyek itu selesai. Begitu turun dari pesawat, Haryo langsung menuju rumah. 3 tahun ia baru menginjakan kaki di tanah Jawa lagi. Saat keluar dari bandara, jantungnya berdebar kencang. Seberapa besar anak-anakku sekarang? Apa yang akan mereka katakan saat melihat ayah? Pikiran itu membuatnya melangkah lebih cepat.
Pintu rumah megah itu terbuka. Riana menyambut Haryo dengan senyum cerah. "Selamat datang, Mas. Kamu pasti lelah." Suaranya lembut. Haryo melihat sekeliling rumah. Sepi. Terlalu sepi. Dulu, anak-anak akan berlarian dan berteriak. Sekarang, bahkan suara langkah kaki pun tidak terdengar. Di mana Banyu dan Bayu? Ekspresi Riana sedikit menegang, matanya bergerak gelisah. Tapi ia segera tersenyum kembali. "Oh, mereka sekarang di Amerika. Aku mengirim mereka sekolah di sana setahun yang lalu. Mereka mendapat pendidikan khusus untuk anak berbakat." "Jangan khawatir." Haryo mengangguk. Ia tidak curiga. Kenapa harus curiga? Selama 3 tahun, ada foto-foto yang dikirim Riana. Foto anak-anaknya yang tersenyum, video mereka di sekolah. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Beberapa hari berlalu. Haryo kembali bekerja di kantor. Ia sibuk mengurus pekerjaan yang menumpuk selama 3 tahun. Tumpukan dokumen memenuhi mejanya, tapi di sudut hatinya, selalu ada pikiran tentang anak-anaknya. Ia ingin pergi ke Amerika dan melihat mereka secara langsung. Suatu malam, Haryo berkata pada Riana, "Minggu depan aku mau ke Amerika, mau lihat anak-anak." Wajah Riana menegang. Sesaat, cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Haryo tidak melewatkannya. Ekspresi istrinya aneh. "Jangan sekarang, Mas. Mereka sedang ujian. Mereka harus fokus belajar. Bulan depan saja, ya?" Haryo setuju. Tapi ia merasa aneh. Sesuatu yang mengganjal. Masa ujian? Apa seorang ayah tidak boleh datang menjenguk sebentar? Malam itu, Haryo tidak bisa tidur. Ia teringat kejadian 3 tahun lalu. Malam sebelum ia pergi, anak-anaknya menangis dan memeluknya. "Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan pergi." Tangan-tangan kecil itu seolah masih terasa. Ia terus terjaga menatap langit-langit. Keesokan paginya, Haryo pergi ke kantor. Saat sedang merapikan dokumen, sekretaris lamanya mengetuk pintu. "Pak Budi." Ia sudah bekerja dengan Haryo lebih dari 15 tahun, sejak perusahaan pertama kali berdiri. Wajah Pak Budi pucat. Tangannya gemetar. Ia berdiri di depan pintu dengan gelisah. Tiba-tiba ia berlutut dan menundukkan kepala. Begitu dalam hingga dahinya nyaris menyentuh lantai. "Pak Haryo, saya telah melakukan dosa besar." Mata Haryo menajam. "Ada apa?" "Berdiri dan bicaralah. Ada hal yang saya sembunyikan selama 3 tahun. Saya diancam oleh Ibu Riana. Dia mengancam akan mencelakai keluarga saya, jadi saya tidak punya pilihan." Jantung Haryo mulai berdebar kencang. Firasat buruk menyelimutinya. "Anak-anak Bapak tidak ada di Amerika." Wajah Haryo memucat. "Apa katamu?" "Saya sudah memeriksa ke sekolah di Amerika. Tidak ada catatan pendaftaran atas nama mereka. Foto-foto yang dikirim Ibu Riana semuanya palsu. Wajah anak-anak lain yang ditempel dengan wajah mereka. Ibu Riana tahu Bapak hanya bisa menggunakan telepon satelit di lokasi proyek, jadi dia sengaja menghalangi komunikasi dengan anak-anak, selalu dengan alasan mereka sibuk belajar atau sedang tidur." Kaki Haryo lemas. Ia berpegangan pada meja untuk menopang tubuhnya, pandangannya kabur. "Lalu, di mana anak-anakku?" Suaranya pecah. "Saya tidak tahu, Pak. 3 tahun lalu, mereka menghilang dari rumah. Ibu Riana tidak melapor ke polisi. Beliau membiarkan mereka menghilang begitu saja." Air mata mengalir dari mata Haryo. 3 tahun. Selama 3 tahun ia tidak tahu di mana anak-anaknya berada. Ia percaya pada istrinya. Ia percaya pada foto. Ia percaya pada panggilan video. Tapi semuanya bohong. Haryo memukul meja dengan kepalan tangannya. Brak. Dokumen-dokumen berhamburan ke lantai. Kemarahan meluap. Tapi yang lebih besar dari itu adalah rasa bersalah. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anak-anaknya. Saat itu, ponsel Haryo berdering. Rekannya yang bekerja bersamanya di Kalimantan. Begitu telepon diangkat, suara bersemangat terdengar. "Pak Haryo, sudah lihat berita di Indonesia? Sedang ramai di internet." "Berita apa?" "Saya kirim tautannya. Ini."
bukankah ini anak-anak Bapak? Wajahnya mirip sekali. Haryo membuka tautan itu. Si kembar jenius peramal gedung runtuh. Ada foto di artikel itu. 2 anak laki-laki kembar berusia 10 tahun. Berdiri berdampingan menatap kamera. Tangan Haryo bergetar hebat. Wajah ini, mata ini, hidung ini, mereka adalah anak-anaknya. Wajah yang sangat mirip dengan almarhumah istri pertamanya. Air mata Haryo tumpah. Mereka hidup. Anak-anakku masih hidup. Ia membaca artikel itu. Seorang nenek pemilik warung soto yang menemukan dan membesarkan mereka 3 tahun lalu. Hati Haryo terasa terkoyak. Selama 3 tahun, anak-anaknya tinggal di tempat asing. Haryo berdiri tegak. Siapkan mobil. Sekarang juga. Mobil melaju di jalanan. Haryo menatap keluar jendela, memikirkan anak-anaknya. Maafkan ayah. Maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu. Ia mengulanginya ribuan kali dalam hati. Mobil berhenti di depan pasar. Haryo turun dan berjalan menyusuri gang sempit. Di sana, terlihat warung soto Nenek Sutini. Sebuah warung kecil. Di bawah papan nama usang, uap soto mengepul. Ia membuka pintu warung. Di salah satu sudut, terlihat 2 anak sedang mengerjakan PR, Banyu dan Bayu. Kaki Haryo gemetar. 3 tahun ia tidak melihat mereka. Mereka sudah besar, tapi wajah itu, jelas wajah anak-anaknya. Banyu. Bayu. Anak-anak itu mengangkat kepala. Seorang paman asing berdiri di pintu, menangis. Mata Banyu membelalak. Wajah ini. Samar-samar. Tapi ia ingat. Ayah. Bayu juga menjatuhkan pensilnya. Ayah. Benarkah itu ayah? Haryo berlutut. Ia merentangkan kedua tangannya. Iya nak. Ini ayah. Ayah datang. Bayu berlari lebih dulu. Banyu menyusul di belakangnya. Kedua anak itu memeluk ayah mereka. Pelukan setelah 3 tahun. Ayah di mana saja? Kenapa tidak datang? Tanya Bayu sambil menangis. Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. Ibu Riana bilang. Ayah membuang kami, suara Banyu bergetar. Jantung Haryo terasa hancur. Tidak, sama sekali tidak. Ayah tidak pernah membuang kalian. Ayah tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Haryo memeluk anak-anaknya lebih erat. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Suasana warung menjadi sunyi. Para pelanggan meletakkan sendok mereka dan menonton. Sutini keluar dari dapur. Ia berhenti saat melihat pemandangan di depannya. Sutini hanya menatap. Hatinya campur aduk. Ayah anak-anaknya telah datang. Ia masih hidup. Ia datang untuk menjemput mereka. Haruskah ia senang atau sedih? Air mata juga mengalir dari mata Sutini. Suasana di warung menjadi hening. Selama ayah dan anak-anaknya berpelukan dalam tangis, baik pelanggan maupun Sutini hanya diam menyaksikan. Tak ada yang mengangkat sendok. 3 tahun penantian seolah larut dalam air mata. Haryo tak bisa melepaskan anak-anaknya. Ia memeluk mereka semakin erat, seolah takut jika dilepaskan mereka akan hilang lagi. Tercium aroma warung soto dari rambut anak-anaknya. Aroma kaldu, aroma bawang goreng. Aroma itu menusuk hidungnya, membuat air mata Haryo kembali tumpah. Dalam aroma inilah, anak-anaknya bertahan selama 3 tahun. Setelah tangis mereka mereda, Haryo mengangkat kepala. Ia menatap Sutini, nenek pemilik warung soto. Orang yang telah merawat anak-anaknya selama 3 tahun. Hati Haryo terasa sesak. Ia bangkit dan berjalan ke arah Sutini. Di hadapan para pelanggan, Haryo berlutut di depan Sutini. Celana kain mahalnya menyentuh lantai yang kotor, tapi ia tak peduli. Sutini terkejut dan mengulurkan tangan. Astaga, Pak, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun. Tapi Haryo tak beranjak. Ia menundukkan kepala dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Bu, sungguh, terima kasih. Suaranya pecah. Selama 3 tahun saya tidak tahu di mana anak-anak saya. Apakah mereka kelaparan, sakit, atau bahkan masih hidup? Bahu Haryo bergetar. Tenggorokannya tercekat, sulit melanjutkan kata-kata. Tetapi Ibu.
Ibu yang merawat mereka. Memberi mereka makan, tempat tidur, bahkan menyekolahkan mereka. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini. Mata Sutini berkaca-kaca, hatinya terenyuh. Budi apa, Pak? Waktu itu mereka menggigil kedinginan di kandang anjing, bagaimana saya bisa diam saja? Manusia manapun tidak akan tega. Haryo berdiri, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Beberapa lembar foto yang sudah lecek. Mata Banyu membelalak. Dari mana ayah dapat itu? Wajah Haryo mengeras. Selama 3 tahun, ibu tiri kalian mengirim foto-foto ini. Dia bilang kalian baik-baik saja di Amerika. Anak-anak itu melihat foto-foto tersebut. Di dalamnya, ada anak-anak yang tersenyum. Di depan sekolah, di taman bermain. Bayu menggelengkan kepala, alisnya berkerut. Ini bukan kami, ya. Hanya wajahnya saja yang wajah kami. Lihat, di sini ada tahi lalat di leher. Aku tidak punya tahi lalat di sini. Banyu menambahkan, itu foto palsu buatan Ibu Riana. Kami tidak pernah ke Amerika. Tangan Haryo gemetar hebat, jantungnya berdebar kencang. Pikirannya kosong. 3 tahun. Selama 3 tahun ia merasa tenang melihat foto palsu ini. Percaya bahwa anak-anaknya baik-baik saja. Padahal, anak-anaknya yang sesungguhnya sedang menggigil di kandang anjing. Haryo merobek foto-foto itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia merobeknya dengan gigi terkatup. Tangannya mengepal kuat. Potongan-potongan foto berserakan di lantai. Kemarahan dan rasa bersalah bercampur aduk, menekan dadanya. Banyu menatap ayahnya. Ayah, benar-benar tidak tahu? Tidak tahu, Nak. Ayah sungguh tidak tahu. Bibir Banyu bergetar. Matanya memerah. Ibu Riana bilang, ayah sudah tidak butuh kami lagi. Dia bilang jangan pernah mencari ayah. Jantung Haryo seakan terkoyak. Napasnya sesak. Ia ingin merobek dadanya sendiri. Apa katamu? Bayu, bersembunyi di belakang kakaknya, berkata dengan suara lirih, makanya kami tidak mencari ayah. Kami takut diusir lagi. Lutut Haryo lemas. Ia kembali terduduk di lantai, kakinya tak bertenaga. Jadi, ayah tidak membuang kami? Suara Banyu bergetar. Pertanyaan yang ia pendam selama 3 tahun. Kata-kata yang terkubur di dalam hatinya akhirnya keluar. Haryo menarik anak-anaknya ke dalam pelukan. Tidak, Nak. Sama sekali tidak. Tenggorokannya tercekat, kata-kata tak mau keluar. Untuk apa ayah membuang kalian? Tak sehari pun ayah melupakan kalian. Air mata Haryo tumpah. Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. Maaf karena tidak bisa melindungi kalian. Anak-anak itu menangis di pelukan ayah mereka. Kebohongan yang mereka yakini selama 3 tahun runtuh. Ayah mereka tidak membuang mereka. Ibu tiri, merekalah yang berbohong. Sutini mundur selangkah, menyaksikan pemandangan itu. Hatinya campur aduk. Haruskah ia bahagia? Anak-anak telah menemukan ayah mereka. Itu hal yang baik. Tapi, sudut hatinya terasa dingin. Sekarang, anak-anak akan pergi. Pikiran itu melintas. Matanya terasa panas. Saat itu, Bayu tiba-tiba menoleh. Ia menajamkan telinganya. Kak, itu. Di sudut gang, sebuah mobil hitam berhenti. Bagian dalamnya gelap, tak terlihat. Tapi jelas ada seseorang yang sedang mengawasi dari sana. Mata Haryo menajam. Bulu kuduknya berdiri. Saat ia hendak membuka pintu warung dan keluar, mobil hitam itu bergerak, perlahan meninggalkan gang. Haryo menghafal plat nomornya. Ia kembali masuk ke warung, wajahnya tegang. Tangannya mengepal. Bu, apa pernah melihat mobil itu sebelumnya? Sutini menggeleng. Tidak. Baru kali ini saya lihat. Haryo menggigit bibirnya. Ia tahu mobil siapa itu. Orang-orang suruhan ibu tirinya. Mereka sudah mulai bergerak. Bayu mendekati ayahnya. Ayah, bawa kami pergi. Lalu ia berhenti. Ia menoleh ke belakang. Sutini berdiri di sana. Tapi, nenek bagaimana? Mata Bayu berkaca-kaca. Apa nenek tidak bisa ikut? Banyu juga menatap Sutini. Matanya memerah.
Kami tidak mau meninggalkan nenek. Hati Sutini terasa hangat. Matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Anak-anak mengkhawatirkannya. Haryo mendekati Sutini. Bu, bisakah saya menitipkan anak-anak sebentar lagi? Hanya untuk hari ini. Ada yang harus saya selesaikan. Mata Sutini membelalak. Besok pagi saya akan datang menjemput mereka. Haryo memegang tangan Sutini. Tangannya dingin. Ia tegang. Saya mohon. Tolong jaga anak-anak. Sutini menatap mata Haryo, ada permohonan di sana, dan juga ketakutan. Baiklah. Jangan khawatir. Haryo mendekati anak-anaknya. Bayu, hari ini ayah harus pergi dulu. Bayu memegang ujung baju ayahnya. Jari-jarinya mencengkeram kuat. Tidak mau. Ayah jangan pergi. Besok pagi ayah pasti datang menjemput. Ayah janji. Haryo mengulurkan jari kelingkingnya. Anak-anak itu mengangguk sambil menyeka air mata. Pintu warung terbuka. Haryo keluar. Punggungnya yang berjalan menyusuri gang terlihat. Bahunya tampak berat. Beban rasa bersalah selama 3 tahun terpikul di sana. Di ujung gang, Haryo menoleh. Ia melambaikan tangan. Anak-anak juga melambaikan tangan. Lalu sosok ayah mereka menghilang. Bayu memeluk Sutini. Tubuh kecilnya bergetar. Nek, apa ayah benar-benar akan datang besok? Tentu. Dia sudah janji. Apa benar ayah tidak membuang kami? Sutini mengelus kepala Bayu. Ujung jarinya hangat. Benar. Ayah kalian tidak membuang kalian. Orang jahatlah yang berbohong. Banyu bertanya pelan, Nek, kalau kami tinggal sama ayah, nenek bagaimana? Tangan Sutini berhenti. Jantungnya mencelos. Nenek akan sendirian lagi. Sutini terdiam sejenak. Tenggorokannya tercekat. Air mata menggenang. Nenek tidak apa-apa, katanya sambil memaksakan senyum. Kalau kalian bahagia, nenek juga bahagia. Tapi matanya terasa panas. Sutini menahan perasaannya. Ia tidak boleh rapuh di depan anak-anak. Malam itu, anak-anak tidur sambil memeluk kedua lengan Sutini. Sutini tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, berpikir. 3 tahun. Setiap pagi membangunkan mereka, memberi makan, mengantar sekolah. Merawat saat sakit, memeluk saat mimpi buruk. Saat pertama kali dipanggil nenek, betapa hatinya tersentuh, anak-anak itu mungkin akan segera pergi. Air mata Sutini mengalir tanpa suara. Ia teringat mobil hitam tadi. Mobil yang berhenti di sudut gang. Wajah tegang Haryo juga terbayang. Perasaan cemas melintas di hatinya. Ini belum berakhir. Kegembiraan reuni hanya sesaat. Malam berikutnya, Haryo datang ke warung dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bu, ada masalah darurat. Suara Haryo bergetar. Ibu tiri saya mengerahkan orang. Mereka mengincar anak-anak. Jantung Sutini mencelos. Apa maksud Anda? Ingat mobil hitam kemarin? Itu orang-orang suruhannya. Dia tahu anak-anak masih hidup. Haryo mengepalkan tangannya. Punggung tangannya menonjolkan urat. Kalau perbuatannya 3 tahun lalu terbongkar, wanita itu akan masuk penjara. Jadi dia berniat menyingkirkan anak-anak diam-diam. Kaki Sutini lemas. Ia berpegangan pada kursi untuk menopang tubuhnya. Lalu bagaimana? Apa tidak bisa lapor polisi? Haryo menggeleng. Di belakangnya ada orang kuat di pemerintahan. Dia juga memiliki 30% saham perusahaan. Tanpa bukti kuat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu untuk sementara ini, anak-anak harus dikirim ke luar negeri. Ada sekolah yang aman di Swiss. Sampai saya bisa menyingkirkannya, anak-anak harus bersembunyi. Pikiran Sutini kosong. Telinganya berdengung. Kata-kata Haryo terdengar jauh. Ujung jarinya mulai terasa dingin. Mengirim anak-anak ke luar negeri? Berapa lama? Tidak bisa dipastikan. Mungkin butuh bertahun-tahun. Kata-kata itu menusuk hati Sutini seperti paku. Setelah Haryo pergi, Sutini berbaring di samping anak-anak yang tertidur, Banyu dan Bayu. Mereka tidur lelap sambil memeluk kedua lengannya.
Wajah mereka damai. Sutini menatap wajah mereka. Hatinya mulai terasa sesak. Matanya panas. 3 tahun. Tiba-tiba ia teringat hari pertama mereka bertemu. Anak-anak yang menggigil di kandang anjing. Wajah penuh lumpur, bibir pucat. Suara kecil mereka yang memohon agar tidak diusir, tidak dipukul. Anak-anak itu telah tumbuh sebesar ini. Setiap kali pergi ke pasar subuh, mereka selalu ikut. Saat ia membawa belanjaan berat, Banyu akan berlari dan memegang tali tasnya. "Nek, biar Banyu yang bawa." Tentu saja terlalu berat untuk lengan anak 8 tahun, tapi ia bertahan. Pemandangan itu begitu mengharukan. Saat hari raya, para pedagang pasar berkumpul. Anak-anak yang tadinya meringkuk di sudut, perlahan kembali ceria. Malam itu, saat mereka tertawa terbahak-bahak, hati Sutini meluap. Dan ada hari yang tak terlupakan. Saat anak-anak untuk pertama kalinya berkata, "Nenek, kami sayang nenek." Mendengar itu, Sutini menangis sejadi-jadinya. Seumur hidupnya ia sendirian. Ia tak tahu apa itu keluarga. Tapi, setelah anak-anak ini datang, ia baru tahu betapa bahagianya bangun di pagi hari. Anak-anak ini adalah waktu terindah dalam hidup Sutini. Ia harus melepaskan kebahagiaan itu. Dada Sutini terasa sesak. Napasnya tercekat. Air mata mengalir di pipinya. Ia menangis tanpa suara. Ia tidak mau membangunkan anak-anak. Untuk menyelamatkan mereka, ia harus melepaskan mereka. Tapi anak-anak pasti tidak akan mau pergi, mereka pasti akan bersikeras tinggal bersama nenek. Sutini berpikir semalaman. Ia menangis menatap langit-langit. Lalu ia membuat keputusan yang berat. Ia akan menjadi penjahatnya. Ia akan membuat anak-anak tidak lagi merindukan rumah ini, membuat mereka ingin pergi dengan sendirinya. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Tapi inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian, Haryo memberitahu anak-anak bahwa mereka harus pergi ke Swiss. Reaksi mereka sangat keras. "Tidak mau, kami tidak mau pergi," teriak Bayu. Wajahnya memerah. "Kami mau tinggal sama nenek. Ini rumah kami." Banyu juga menggeleng. "Kami bahagia di sini. Kenapa harus pergi?" Anak-anak itu memegang ujung baju Sutini dan tak mau melepaskannya. "Nek, nenek tidak akan mengirim kami pergi, kan? Kami mau tinggal sama nenek, kan?" tanya Bayu sambil terisak. Hati Sutini hancur. Tenggorokannya tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, Sutini menyiapkan makan malam seperti biasa. Anak-anak makan dengan lahap. Bayu yang meniup-niup kuah sotonya, Banyu yang memilih-milih lauknya. Sutini menyaksikan pemandangan itu. Dadanya mulai sesak. Air mata menggenang. Tangannya mulai gemetar. "Ini yang terakhir," pikir Sutini. "Ini terakhir kalinya aku melihat pemandangan ini." Ia menarik napas dalam-dalam. Mengepalkan tangannya. Kukunya menancap ke telapak tangannya. Saat itulah, Sutini bangkit dan menyambar mangkuk nasi anak-anak. "Apa, Nek?" tanya Banyu kaget. Sutini membanting mangkuk itu ke lantai. Prang! Mangkuk pecah, nasi berhamburan. Anak-anak terkejut dan membeku. "Ayah kayak kalian sudah datang, kenapa tidak pergi?" teriak Sutini. Suaranya serak. "Kalian tahu tidak betapa sengsaranya hidupku karena harus memberi makan kalian? Aku sudah muak." Wajah anak-anak memucat. "Nek, kenapa?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar. Sutini mengambil sapu lidi. Tangannya gemetar. Hatinya serasa mau meledak. Ia ingin memeluk mereka saat ini juga. Ingin berkata maaf, semua ini bohong, tapi ia tak bisa berhenti. "Aku tidak mau lihat muka kalian lagi, pergi sekarang juga." Anak-anak itu mundur. "Nek, maaf. Apa salah kami?" kata Banyu sambil menangis. Suaranya pecah. Jantung Sutini terasa robek. Ia menggigit bibirnya begitu kuat hingga terasa mau pecah. "Kalau kalian di sini, hidupku sengsara. Ikut ayah kalian sana. Jangan pernah muncul lagi." Sutini mendorong mereka dengan sapu lidi. Anak-anak itu terdorong keluar pintu. Di luar, mobil Haryo sudah menunggu.
Anak-anak itu menangis dan berteriak. Nenek, nenek, maafkan kami akan jadi anak baik. Nenek, jangan buang kami akan jadi anak penurut. Sutini berdiri di depan pintu dan memalingkan muka. Ia tak sanggup melihat mereka. Kalau ia melihat, ia akan luluh. Ia bertahan dengan gigi terkatup. Seluruh tubuhnya gemetar. Pintu mobil tertutup. Bayu menempelkan wajahnya ke kaca belakang, menangis, nenek membuang kita, nenek benci kita. Banyu memeluk adiknya, menangis. Jangan menangis, Bayu. Tapi Banyu juga tak bisa menahan air matanya. Saat itu, Banyu merogoh sakunya. Selembar uang Rp1.000 yang lecek tersentuh tangannya. Uang yang diberikan Sutini 3 tahun lalu saat pertama kali masuk sekolah. Uang untuk jajan kalau lapar. Banyu tak pernah menggunakannya, ia menyimpannya. Banyu menggenggam uang itu erat-erat. Mobil meninggalkan gang. Semakin jauh. Sutini masih berdiri di tempatnya. Ia menatap kosong ke gang yang sepi dan berdebu, sampai mobil itu tak terlihat lagi. Ia berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Kakinya gemetar. Tenaganya habis. Ia tak bisa bertahan lagi. Sutini terduduk di tempatnya. Dan menangis. Anak-anakku. Anak-anakku. Tangisnya pecah. Perasaan yang ia bangun selama 3 tahun runtuh seketika. Ia memukul dadanya, menangis. Menangis hingga suaranya serak. Wajah anak-anak terbayang. Saat pertama kali bertemu, saat mereka menggigil di kandang anjing. Saat mereka tertawa sambil makan, saat mereka memeluknya sambil memanggil nenek, nenek, semua berlalu. Anak-anak akan berpikir Sutini membuang mereka. Akan membencinya. Tapi tidak apa-apa. Asalkan mereka selamat. Asalkan mereka tumbuh dengan aman. Sutini menangis semalaman. Hingga bantalnya basah kuyup. Ia menangis hingga tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, Sutini menatap kamar yang kosong. Selimut yang biasa dipakai anak-anak, pensil yang mereka tinggalkan, aroma mereka yang masih menempel di bantal. Sutini memeluk barang-barang itu erat-erat. Selamat jalan, anak-anakku. Hiduplah dengan baik dan sehat. Air matanya kembali mengalir. Suatu hari nanti, ketika anak-anak sudah dewasa, mereka akan tahu yang sebenarnya. Sutini memutuskan untuk menunggu sampai hari itu. Tak peduli berapa lama, bahkan jika butuh seumur hidup. Setelah anak-anak pergi, Sutini setiap hari berdiri di depan pintu. Ia keluar saat matahari terbit, dan masuk saat matahari terbenam. Ia berdiri menatap ujung gang. Berharap anak-anak akan kembali. 1 tahun berlalu. Rambut Sutini mulai memutih. Bintik-bintik penuaan mulai muncul di punggung tangannya. Tapi ia tetap berdiri di depan pintu setiap hari. Saat hujan ia memakai payung, saat panas ia memakai topi caping. Mereka bilang akan datang. Gumam Sutini pada dirinya sendiri. Tak ada yang mendengar, tapi ia mengucapkannya setiap hari. 5 tahun berlalu. Punggung Sutini mulai sedikit membungkuk. Lututnya sering sakit. Naik turun tangga menjadi sulit. Tapi ia tetap berdiri di depan pintu setiap hari. Para tetangga di pasar berbisik. Sampai kapan nenek Sutini akan begitu? Cucunya kan sudah di luar negeri, tidak akan kembali lagi. Kasihan sekali. Sutini tak peduli. Bisikan itu tak masuk ke telinganya. Ia hanya menatap gang, menunggu. 10 tahun berlalu. Rambut Sutini memutih seluruhnya. Keriputnya semakin dalam. Jalannya melambat. Ia tak bisa berdiri lama tanpa tongkat. Anak-anakku bilang akan datang. Pasti datang. Sutini berdiri di tempat yang sama setiap hari. Hingga semen di bawah kakinya seolah menipis. 15 tahun berlalu. Mata Sutini mulai rabun, benda-benda di kejauhan terlihat kabur. Pendengarannya juga menurun, tapi ia tetap berdiri di depan pintu setiap hari. Warung sotonya masih buka. Pelanggan tak seramai dulu, tapi Sutini tak berhenti. Karena kalau anak-anak kembali, mereka tidak boleh melihat warung yang tutup. 20 tahun berlalu. Sutini kini berusia 75 tahun. Dan anak-anak kecil yang dulu berusia 10 tahun, kini telah menjadi pria dewasa berusia 30 tahun. Sang kakak, Banyu,
telah menjadi seorang maestro keuangan di Wall Street, dijuluki Dewa Investasi. Ia mengelola dana triliunan rupiah dan menjadi salah satu pemain besar yang menggerakkan ekonomi dunia. Ia tak pernah melupakan angka yang pernah ia lihat. Laporan keuangan setebal ribuan halaman cukup ia lihat sekilas untuk diingat seluruhnya. Orang-orang memanggilnya komputer hidup. Sang adik, Bayu, menjadi arsitek kelas dunia. Telinganya masih bisa mendengar suara bangunan. Retakan halus, suara beton yang meregang, suara rangka baja yang melengkung. Suara yang tak bisa didengar siapapun, hanya Bayu yang bisa. Bangunan yang ia rancang mendapat predikat paling aman di dunia. Namun, selama 20 tahun, tak sehari pun si kembar lupa perlakuan ibu tiri mereka. Momen saat mereka didorong jatuh. Malam saat mereka kelaparan dan menggigil di kandang anjing. Dan wajah nenek pemilik warung soto. Di dalam dompet Banyu, selalu ada selembar uang Rp1.000 yang usang. Uang yang diberikan Sutini saat pertama kali masuk sekolah. Banyu tak pernah menggunakannya. Setiap kali melihat uang yang lecek dan pudar itu, wajah nenek terbayang. Tangannya yang kasar saat menyiapkan makanan, saat menyelimutinya, senyumnya saat ia membawakan belanjaan pasar. Dan hari itu, saat ia mengusir mereka dengan sapu lidi, punggungnya yang bergetar saat memalingkan muka. Banyu tahu. Ia tahu kenapa nenek melakukan itu, untuk menyelamatkan mereka. Ayah mereka, Haryo, juga telah bersabar selama 20 tahun. Di depan ibu tirinya, ia berpura-pura telah tertipu. Berpura-pura bodoh, seolah tak tahu apa-apa. Ia berpura-pura tak tahu saat uang perusahaan mengalir keluar di depan matanya. Tapi di belakang, bersama putra-putranya, ia melacak semua kejahatan ibu tirinya. Selama 20 tahun, mereka mengumpulkan bukti dengan cermat. Tak satu pun rekening atas nama palsu atau kontrak fiktif yang terlewat. Ia bertahan dengan gigi terkatup, mengasah pedang balas dendamnya. Akhirnya, waktunya tiba. Jantung Banyu berdebar kencang. Tangannya berkeringat. Momen yang ia tunggu selama 20 tahun. Di kantor pusat sebuah grup konglomerat di Jakarta. Rapat umum pemegang saham luar biasa diadakan. Ruang rapat dipenuhi oleh pemegang saham dan dewan direksi. Ratusan orang duduk di bawah cahaya lampu neon. Udara terasa tegang. Ibu tiri dan putra kandungnya duduk di barisan paling depan. Ekspresi ibu tiri itu santai. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia mengenakan pakaian mewah dan kalung berlian. Hari ini, ia berencana mengangkat putranya sebagai direktur utama yang baru. Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Dua pria berjas hitam masuk. Langkah mereka mantap, tatapan mereka tajam, rambut mereka disisir rapi. Semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka. Wajah ibu tiri itu menegang. Wajah-wajah itu, ia seperti pernah melihatnya. Jantungnya mulai berdebar. Firasat buruk melintas. Banyu berdiri di depan mikrofon. Selamat pagi, semuanya. Suaranya rendah dan dingin. Saya Banyu. Putra sulung dari Bapak Haryo, dan di samping saya adalah adik kembar saya, Bayu. Wajah ibu tiri itu pucat pasi. Matanya terbelalak. Si kembar yang ia kira sudah mati, ternyata hidup dan kembali. Alasan kami kembali setelah 20 tahun hanya satu. Banyu mengangkat sebuah remote. Layar besar di depan menampilkan sesuatu. Ini adalah rincian dana perusahaan yang telah diselewengkan selama 20 tahun terakhir. Rekening atas nama palsu, perusahaan fiktif, dana yang disembunyikan di luar negeri. Angka-angka dengan tinta merah terus bergulir. Totalnya mencapai triliunan rupiah. Para pemegang saham mulai berbisik. Itu rekayasa, bohong, teriak ibu tiri itu sambil berdiri. Suaranya pecah, Banyu tak bergeming. Rekayasa, Banyu tersenyum pahit. Metode pencucian uang ini sama persis dengan buku catatan penipu di warung soto yang saya lihat saat berusia 10 tahun. Buku ganda, kwitansi palsu, pemasok fiktif. Caranya tidak berubah sama sekali. Mata Banyu berkilat dingin. Saya tidak pernah lupa apa yang pernah saya lihat. Baik buku catatan 20 tahun lalu, maupun yang ini, bibir ibu tiri itu bergetar. Kali ini, Bayu melangkah maju.
Saya juga punya sesuatu untuk disampaikan. Bayu mengangkat setumpuk dokumen tebal. Ini adalah dokumen konstruksi gedung-gedung milik perusahaan. Pembangunan ilegal, rekayasa hasil uji kelayakan, suap, semua buktinya ada di sini. Di layar, muncul denah bangunan. Puluhan area berbahaya ditandai dengan warna merah. Suara Bayu merendah. Suara keruntuhan yang saya dengar saat berusia 10 tahun. Suara yang saya dengar sebelum gedung di pasar itu runtuh. Suara yang sama terdengar juga dari gedung-gedung ini. Ruang rapat menjadi sunyi. Bahkan suara napas pun tak terdengar. Bayu menatap lurus ke arah ibu tirinya. 20 tahun lalu, Anda mencoba membunuh kami. Sayangnya, kami selamat. Saat itu juga, pintu ruang rapat kembali terbuka. Penyidik dari kejaksaan masuk. Jaksa di depan mengangkat surat perintah. Atas tuduhan penggelapan, pencucian uang, dan penelantaran anak, Anda kami tangkap. Borgol berbunyi. Tidak mungkin. Aku adalah nyonya di perusahaan ini. Teriak ibu tiri itu meronta. Tapi tak ada yang mendengarkan. Kekayaan dan kekuasaan yang ia nikmati selama 20 tahun runtuh dalam sekejap. Keheningan menyelimuti ruang rapat. Banyu menghela napas panjang. Beban yang ia pikul di dadanya selama 20 tahun terasa terangkat. Banyu berkata pelan, selesai. Bayu menggeleng. Belum. Masih ada satu lagi. Apa? Mata Bayu memerah. Utang makan soto selama 20 tahun. Harus kita bayar, pakai bunga. Banyu mengeluarkan selembar uang Rp1.000 usang dari dompetnya, uang yang lecek dan pudar. Ia membukanya dengan hati-hati. Uang yang ia simpan selama 20 tahun. Matanya terasa panas. Apa? Nenek masih di sana? Pasti. Pasti masih di sana. Suara Bayu bergetar. Pasti sedang menunggu kita. 20 tahun, setiap hari. Si kembar keluar dari ruang rapat. Saat masuk ke mobil, Bayu bergumam pelan. Nek, kami datang. Tunggu sebentar lagi. Banyu berkata kepada sopir, ke pasar, Pak. Ke warung soto. Mobil pun melaju. Jantung Banyu berdebar semakin kencang. Tangannya gemetar. Setelah 20 tahun. Mobil melaju menuju pasar. Menuju tempat yang mereka tinggalkan 20 tahun lalu. Pada saat yang sama, di pasar, terjadi keributan. Preman-preman suruhan pengembang properti telah datang. Sebuah ekskavator besar memblokir jalan masuk gang. Puluhan pria berhelm berkeliaran. Mereka datang untuk merobohkan toko-toko tua. Di tengah-tengah mereka, seorang nenek tua duduk di tanah, Sutini. Di usianya yang ke-75, punggungnya telah membungkuk, rambutnya memutih. Tapi sorot matanya masih menyala seperti api. Sebelum aku mati, tempat ini tidak akan kalian robohkan, teriak Sutini. Suaranya serak, tapi semangatnya tak kalah dengan anak muda. Kalau anak-anakku datang bagaimana? Kalau rumahnya tidak ada, mereka tidak akan bisa menemukanku. Kepala preman itu menghela napas dan mendekat. Nek, tolong minggir. Ini area pembangunan kembali. Nenek kan sudah dapat uang ganti rugi. Sudah 20 tahun. Siapa yang akan datang? Uang ganti rugi itu apa? Ini hidupku. Ini rumah tempat anak-anakku akan kembali. Sutini bertahan dengan menekan tangannya ke tanah. 20 tahun. Selama 20 tahun Sutini menjaga tempat ini. Hujan atau panas. Bahkan saat sakit pun ia tak pernah libur. Takut anak-anak akan kembali, takut mereka tak bisa menemukannya jika warung tutup. Dengan satu pikiran itu, ia bertahan. Setiap pagi saat membuka warung, ia berpikir, apa hari ini mereka datang? Apa hari ini anak-anakku datang? Tapi mereka tak kunjung datang. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun berlalu. Tapi Sutini tetap menunggu. Ia tak menyerah bahkan setelah 20 tahun. Para preman itu semakin mendekat. Nek, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Terpaksa kami angkat paksa. Dua pria mencoba memegang lengan Sutini. Jangan sentuh, ini rumahku. Sutini meronta. Tapi tenaga nenek 75 tahun tak seberapa. Saat mereka hendak mengangkat Sutini, CIAITTTT.
Suara rem yang melengking merobek keheningan gang. Bersamaan dengan itu, suara mesin yang berat mendekat. Para preman terkejut dan menoleh. Dari mulut gang, sedan-sedan hitam mewah masuk beriringan. Bukan 1, tapi 5. Gang pasar yang sempit itu dipenuhi mobil-mobil berkilauan. Aura intimidasi membuat para preman itu mundur. Apa itu? Mobil siapa itu semua? Teriak kepala preman itu panik. Jelas sekali mobil-mobil itu berharga miliaran rupiah. Mobil berhenti, pintu terbuka. Pengawal-pengawal berjas hitam keluar. Puluhan orang. Mereka bergerak serempak, mendorong para preman menjauh. "Hei, apa-apaan ini?" teriak kepala preman itu. "Tinggalkan tempat ini. Tidak ada lagi pembongkaran," kata seorang pengawal dengan dingin. Para preman itu mundur dengan wajah bingung. Jalan terbuka di antara para pengawal. Dari ujung jalan itu, 2 pria berjalan. Pria parubaya berjas hitam. Langkah mereka mantap, bahu mereka tegap, tatapan mereka tajam, namun ada kesedihan di sana. Sutini, yang masih duduk di tanah, menatap mereka. Matanya rabun. Seiring waktu, penglihatannya memburuk. Ia tak bisa mengenali siapa mereka. Tapi anehnya, jantungnya berdebar kencang. Getaran yang tak bisa dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kedua pria itu berhenti di depan Sutini. Salah satunya perlahan berlutut, lututnya menyentuh tanah berlumpur. Jas mahalnya kotor, tapi ia seolah tak peduli. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Selembar kertas usang dan lecek. Uang 1.000 rupiah yang pudar dan sobek di ujungnya. "Nek," suara pria itu bergetar. "Maaf, baru bisa bayar utang makan soto sekarang. Kami datang untuk membayarnya, dengan bunganya." Jantung Sutini serasa berhenti. Suara itu. Suara itu. Di mana ia pernah mendengarnya? Sesuatu di lubuk hatinya bergejolak. Sutini, dengan tangan gemetar, meraba wajah pria itu. Kerutan di sudut matanya, bentuk hidungnya, garis rahangnya. Dan ia mengenalinya. Jantungnya serasa berhenti. Getaran menjalari seluruh tubuhnya. "Banyu?" Air matanya tumpah. "Banyuku. Ini Banyuku." "Iya, Nek, ini aku." "Banyu." Air mata juga mengalir dari mata Banyu. Pria satunya lagi juga berlutut. "Nek, aku juga datang." "Bayu. Bayu." Sutini menatap wajah kedua pria itu bergantian. Dengan matanya yang kabur, ia bisa melihatnya. Wajah anak-anak kecil 20 tahun lalu. Pupil mata yang sama, meskipun kini mereka telah dewasa. Ya Tuhan, anak-anakku. Anak-anakku sudah pulang. Sutini terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Banyu dan Bayu memeluk Sutini dari kedua sisi. Pelukan setelah 20 tahun. Ketiganya basah oleh air mata. "Nek, maafkan kami. Maaf karena datang terlambat," isak Bayu. "Maaf karena tidak datang selama 20 tahun. Kami kira nenek membenci kami. Makanya kami tidak berani datang." Sutini menggeleng. "Tidak, Nak, tidak. Nenek sengaja melakukannya. Untuk menyelamatkan kalian. Bukan karena benci. Kami tahu." Sekarang kami tahu, Banyu memegang erat tangan Sutini. "Ayah sudah cerita semuanya. Nenek menjadi penjahat untuk menyelamatkan kami. Dan menunggu selama 20 tahun. Kami tahu semuanya." Sutini menangis semakin keras. Saat itu, satu orang lagi mendekat. Seorang pria tua berambut putih. Haryo. Ia juga telah melewati 20 tahun, dan kini telah menua. Haryo berlutut di depan Sutini. "Ibu." Suara Haryo juga bergetar. "Maaf karena tidak bisa menepati janji 20 tahun lalu. Untuk melindungi anak-anak sepenuhnya dari ibu tiri mereka, saya pun harus hidup bersembunyi seolah-olah mati. Saya takut jika saya membantu ibu, kami akan ketahuan. Selama 20 tahun saya menahan penderitaan ini. Menjemput anak-anak menjadi begitu lama." Sutini memegang tangan Haryo. "Astaga, Pak, Bapak juga menderita. Saya tahu semuanya." Keempatnya menangis bersama untuk waktu yang lama.
Banyu memegang erat tangan Sutini dan berkata, "Nek, terima kasih, Nenek adalah ibu kami." Para pedagang pasar berkerumun. Mereka penasaran. Dan menyaksikan reuni yang mengharukan itu, mereka ikut menyeka air mata. Bayu membantu Sutini berdiri. "Nek, sekarang jangan khawatir lagi." Bayu melihat sekeliling. "Area ini sudah saya beli semua. Tidak ada yang bisa mengusir Nenek lagi. Proyek pembangunan kembali sudah saya batalkan." Mata Sutini terbelalak. "Apa katamu? Kamu membeli semua area ini?" "Iya. Seluruh pasar ini. Warung Nenek akan ada di sini selamanya." Sutini tak percaya. Rasanya seperti mimpi. Banyu memegang lengan Sutini. "Nek, ayo makan. Setelah 20 tahun, kami ingin makan soto buatan Nenek." Senyum merekah di wajah Sutini. "Iya, ayo makan. Nenek harus memberi makan anak-anak Nenek." Mereka berempat masuk ke dalam warung soto. Warung yang sudah tua. Katnya mengelupas, kursinya berderit. Tapi masih sama seperti 20 tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Sutini masuk ke dapur. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasak soto. Merebus kaldu, menyiapkan nasi. Menuangkannya ke dalam mangkuk tanah liat yang sudah tua. Banyu berkata, "Nek, soto saya pakai bawang goreng yang banyak, jangan pakai sambal ya." Tangan Sutini berhenti. Sama seperti dulu. Sama persis seperti permintaan anak kecil berusia 8 tahun, 20 tahun yang lalu. Dia masih ingat, air mata Sutini menetes ke dalam mangkuk soto. "Aku tidak pernah lupa satu hal pun yang Nenek lakukan untuk kami. Aku akan mengingatnya seumur hidup." 4 mangkuk soto diletakkan di atas meja. Uap panas mengepul. Pemandangan yang sama seperti 20 tahun lalu, sebuah keluarga berkumpul di meja makan kecil. Sutini tersenyum dan berkata, "Makan yang banyak, ya. Nenek akan buatkan soto untuk 20 tahun ke depan." Banyu dan Bayu menyantap soto itu. "Enak sekali, Nek. Paling enak di seluruh dunia." Mendengar itu, Sutini kembali menangis. Air mata kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, warung soto itu direnovasi. Tapi nama warungnya tetap sama. Warung Soto Nenek Sutini. Hanya saja, di sampingnya ada tulisan kecil tambahan, Yayasan Kembar Sutini, warung makan gratis. Setiap hari, ratusan lansia makan soto hangat gratis di sana. Di dinding warung, tergantung sebuah bingkai besar. Di dalamnya, ada foto 4 orang. Nenek Sutini yang berusia 75 tahun, si kembar Banyu dan Bayu yang berusia 30 tahun, dan Haryo yang berambut putih. Semuanya tersenyum cerah. Di samping foto itu, ada bingkai kecil lain. Berisi selembar uang Rp1.000 yang usang dan lecek. Uang yang disimpan selama 20 tahun. Di bawah foto itu, ada tulisan kecil. "Utang budi ini tak akan lunas seumur hidup." Setiap hari, Sutini menatap foto itu dan berpikir. Penantian selama 20 tahun tidak sia-sia. Sekarang, ia tidak lagi sendirian. Kisah ini berakhir di sini. Tapi uap hangat dari warung soto itu masih mengepul hingga hari ini. Bersama dengan kebahagiaan yang datang setelah 20 tahun penantian. Saudara-saudaraku, apakah saat ini Anda sedang membantu seseorang? Memberi makan tanpa pamrih? Mengulurkan tangan saat mereka kesulitan? Kebaikan hati itu tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan kecil yang Anda tanam hari ini, suatu saat pasti akan kembali sebagai cinta yang besar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mohon tekan tombol suka dan berlangganan. Bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Apakah Anda juga punya kenangan pernah dibantu seseorang? Ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sehat selalu.